Kalau dia diam, gitu kan ya. Ini persamaan dasarnya adalah yang kita pakai adalah persamaan apa ini? Ini hukum apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat tadi? Sudah saya sampaikan juga. Newton 2. Hukum Newton Newton yang keberapa? 2. Hukum Newton yang kedua. Oke. Jadi ini adalah hukum Newton yang kedua. Jadi gimana kita bisa dapat kayak gini nih? Ini apa bacanya tahu nggak? Nah, ini asalnya tuh dari sini. Nah, iya gimana coba? Tahu nggak caranya menurunkan rumus itu? Ya, jadi kita lihat dulu fenomenanya ya. Jadi memang teknik kimia itu ya, yang pertama itu kita harus bisa mengimajinasikan dulu. Imajinasikan fenomena yang terjadi itu seperti apa, itu kan ya. Menggambarkan dulu di pikiran kita fenomena yang terjadi itu seperti apa. Baru kita tahu variabel-variabelnya yang ada di fenomena tersebut ya. Variabelnya apa aja tuh yang bisa kita pakai untuk membuat persamaan. Jadi persamaan itu kita gunakan untuk menghitung dan menganalisis ya. Jadi nggak melulu tentang hitungan ya, teknik kimia itu nggak melulu tentang hitungan atau tentang analisa gitu kan ya. Jadi kita juga harus bisa apa, yang pertama tuh menggambarkan sebenarnya, mengimajinasikan gimana sih kira-kira bentuknya seperti itu. Gimana sih kira-kira fenomena yang terjadi itu, sehingga kalau dari fenomena itu kita bisa menggambarkan ya, kita bisa dapat variabel tadi, kemudian menghitung, dari situ bisa menghitung. Kalau nggak tahu kejadiannya seperti apa gitu kan, kita cuma tahu huruf sama angka aja gitu, nggak tahu fenomena yang sebenarnya, yang real itu seperti apa gitu. Jadi kita tahu tools-nya, tapi kita nggak tahu eh, kejadiannya gitu, fenomenanya. Jadi ada yang kurang di situ. Jadi yang pertama harus kita ketahui itu ya kejadiannya atau penggambarannya. Nah, kalau di sini dia dimisalkan ya, ada fluida ya, misal air gitu kan ya, air di dalam bak atau di dalam baskom atau bejana gitu. Kan ada tadi molekul-molekul air gitu kan ya, molekul air. Nah, kita apa ini? Kita zoom ya, zoom in gitu. Kita anggap, kita apa namanya? Kita representasikan air itu sebagai kotak gitu ya, kubus. Jadi bentuk molekulnya itu kubus. Kenapa harus kubus ya, supaya mudah gitu kan. Jadi memang semuanya tuh harus dibikin mudah ya, supaya hitungannya nanti juga bisa kita hitung. Jadi kubus di situ kan ada 3 dimensi ya. Ada X, kemudian Y, kemudian Z. Nah, itu adalah sisi-sisi dari kubus. Nah, kita lihat F sama dengan MA ini. F itu apa sih? Kalau di fisika itu F itu apa? F itu kan gaya ya. Jadi gaya yang bekerja di fluida yang diam itu dari mana saja. Kita ada fluida nih bentuknya kotak gitu ya. Dia akan punya gaya atau terkena gaya dari mana saja. Dari segala arah kan, dari segala arah. Nah, arah ini kita gambarkan sebagai XYZ tadi, dimensinya XYZ. Ya, jadi ada tiga sisi di sini. Yang pertama dari sisi X ya di sini, kemudian Y, kemudian Z. Nah, kalau dari yang sisi yang Y, Z sama dengan 0 ya. Kita lihat dari XYZ dulu, dari XYZ dulu. Jadi kalau fluida diam itu dia terkena gaya dari mana saja. Diam itu diam gini. Jadi dia nggak ada gaya dari atas dan ke bawah. Ya. Sorry, dia hanya ada gaya dari atas dan ke bawah. Itu. Saya ulangi ya. Saya ulangi.
Dia hanya ada gaya dari atas dan ke bawah. Nah, dia hanya ada dari Z saja. Dari samping tuh nggak ada karena dia diam, gitu kan? Nah, oh ini gayanya ke atas, ini gaya ke bawah. Menekan molekul yang lain gitu kan? Ini juga menekan molekul yang lain. Nah, ini diam posisinya, maka dia tenang, nggak ada geser kanan kiri gitu kan ya. Adanya cuma atas bawah, ya. Karena dia kan menumpuk tadi. Fluidnya kalau kita gambarkan layer-layer itu dia akan menumpuk. Nah, maka kita lihat ini dari sisi Z saja, dari sisi Z. Kalau dari sisi Z nih, berarti kan ada sisi atas dan sisi bawah kan. Nih, kubus itu kan punya 6 sisi. Nah, kalau dari Z, berarti dia ada sisi atas dan sisi bawah. Nah, kalau dari sisi bawahnya, kita lihat lagi nih, sisi bawahnya. F itu sama dengan P dikalikan apa? A. Ya, ini F sama dengan P dikalikan A. Kita lihat dari sisi bawahnya, F-nya itu gimana? Jadi F-nya itu sama dengan P di sini. Ada P di Z sama dengan 0, dikalikan delta X dan delta Y. Ini adalah A-nya. Sampai sini paham nggak? Ini P dan ini A. Paham nggak? Kenapa ini bisa A? Jadi delta X dikalikan delta Y, maka dia akan luas ya, nih. Luas di bawah ini, area bawah ini. Delta X dikalikan delta Y. Paham ya sampai sini ya? Bisa masuk ya? Ini adalah gaya yang upward force, gaya yang ke atas ya. Ya ditekan ke atas. Kemudian yang downward force itu dia ada di Z sama dengan Z ya, titik Z sama dengan Z ini. Kalau tadi Z sama dengan 0, yang bawah ini, dan yang atas adalah Z sama dengan delta Z. Ini P-nya. Nah, A-nya mana? Sama kan, berarti A sama dengan delta X dikalikan delta Y. Ini adalah F-nya di sini ya. F-nya. Kemudian ini apa? Nah, ini adalah, berarti kan tinggal M dikalikan A gitu kan. M dikalikan A. Sekarang kita lihat, M itu apa sih M itu? Rho dikalikan volume kan. Rho dikalikan volume. A, sedangkan A di sini percepatannya ada nggak? Ada, yaitu gaya gravitasi. Ya. Jadi ada gaya gravitasi yang mempengaruhi. Jadi kalau kita tuliskan lagi, berarti ini rho ya, dikalikan V. V itu apa? Ya delta X, kalikan delta Y, kalikan delta Z. Nah, ini adalah V. Kemudian ini adalah gravitasi. Nah, ini makanya sumbernya itu asalnya dari dari hukum Newton kedua tadi ya. Ada P, kemudian FA, kemudian massa dikalikan gravitasi. Nah, kemudian yang panjang ini, rumus persamaan yang ini, dibagi delta X dan delta Y, supaya menghilangkan delta X-nya bisa kita hilangkan, menjadi P di bawah, P di atas, dikurangi P di bawah, per delta Z. Ya, ini delta Z-nya itu karena sangat kecil, gitu kan ya. Molekul air itu kita gambarkan kan sangat kecil. Maka kita limitkan ke 0 ya, menjadi 0. Jadi delta P per delta Z sama dengan minus rho dikalikan G. Iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau belum?
Gimana, paham nggak? Paham ya? Basic equation ini baru dasar. Oke, jadi persamaan yang kita pakai ini untuk selanjutnya. dP per dz sama dengan minus rho dikalikan g. Nah, kemudian constant density fluid. Ini kita punya ya tekanan di titik 2 dan titik 1 sama dengan minus rho g dikalikan z-nya tadi, delta z. Ini kan sama kayak ini. P per dz sama dengan minus rho g. P ini dz. Cuma dz-nya dipindah aja, pindah ruas. Nah, supaya lebih jelas langsung kita baca soalnya aja ya. Kita baca di soal. Coba tolong dibacakan soalnya. Apa ini maksudnya gimana itu ya? Maksudnya gimana supaya lebih paham. Jadi kita punya apa ini? Kapal selam ya. Kapal selam itu sedang menyelam di samudra Atlantik. Dia mengalami asiden yang terjadi pada kedalaman 1000 feet. Ya, jadi 1000 feet itu sama dengan 304,9 meter. Berapakah tekanan yang ada di kedalaman tersebut? Tekanan laut. Jadi densitasnya 63,9, kemudian tekanan di permukaannya adalah tekanan atmosfer, kemudian ya besarnya tekanan atmosfer itu 14,7 lib force per in kuadrat, kemudian gravitasinya 32,2 feet. Jadi kita bisa menghitung tekanannya yang ada di kedalaman tersebut apa? Itu tekanan atmosfer ditambah tekanan apa? Tekanan apa ini yang sini? Tekanan apa? Tekanan hidrostatis ya, tekanan hidrostatis. Jadi dia ada tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatis. Jadi sesuai yang tadi ya, tekanan atmosfer itu supaya jadi tekanan absolut kita harus tambahkan tekanan yang diukur gitu kan. Kan hidrostatis ini kan tekanan yang diukur. Jadi atmosfer tambah hidrostatis itu sama dengan absolut. Nah, kemudian tekanan atmosfer ini sudah ya 14,7. Nah, ini adalah tekanan di keduanya ya. Jadi kalau dari rumus ini P2 min P1 ya, maka P1-nya itu akan pindah. Jadi ini P2-nya yang mana ya? P1 itu ada yang itu adalah yang di permukaan, kemudian P2 itu adalah yang di dasar laut. Z2, ini Z1. Nah, kalau kita hitung ya, di sini ada densitas, kemudian ada gravitasi, lalu ini adalah P. Ini Z, sorry. Ini Z. Ini P.
Z berapa? Z2. Oke, Z2. Berarti ini adalah apa ini? P1 ya ini, P1. Sedangkan ini P2. Oke, P2 sama dengan P1. Kemudian ini ada rho dikalikan G dikalikan delta Z. Nah, karena Z1-nya ini kenapa nggak ada? Karena dia ada di 0 di sini ya. Titik 0. Jadi Z1 sama dengan 0. Z1 sama dengan 0. Nah, Z2-nya berapa? 1000. Nah, karena ini ada di kedalaman, ya, maka dia ada tanda negatif 1000 jadinya. Jadi kayak ini loh, kayak apa? Diagram kartesian ya. Dia kalau ke X kanan itu berarti kan positif. Kalau ke kiri negatif. Kalau ke atas positif Y. Kalau ke bawah negatif Y. Nah, ini ke bawah dia nilainya adalah negatif. Negatif 1000. Ya, karena ini negatif, main row ya. Kalau dikalikan menjadi positif. Ya, jadi ini positif. 63,9 kali 32,2 kali 1000. Jangan lupa satuannya kita konversikan. Kita samakan satuannya. Tulis di akhir ini ya. Nah, hasilnya adalah 14,7 ditambah 444. Nah, ini hasilnya 444 ini. Dan 459. Leap force per inch kuadrat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? P itu kan sama dengan rho kali G kali N. H itu ketinggian, karena ini kedalaman, jadinya ada kedalaman ditanda minus. Ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Sudah paham? Sudah paham atau masih bingung? Gimana, ada yang mau didiskusikan nggak nih? Jangan diem-diem aja dong. Bingung saya kalau diem paham apa pesan gitu kan ya. Paham apa maput gitu. Paham ya sampai ini ya, constant density flow. Oh, ini masih panjang ini. Oke, kita lanjut. Ini sampai jam berapa ya nanti ya? 11.50, Pak. 11.50. Wah, lama juga ya. 11.50. Masih 1 jam. Nanti aja berarti. Oke, sudah ya. Sudah bisa paham tentang tekanan. Nah, ini kemudian ada ideal gas.
atau gas ideal ya. Apa sih gas ideal itu? Ada yang tahu nggak gas ideal itu apa? Ada yang tahu gas ideal itu apa? Kering juga nih, habis ngajar dari pagi nih, di jam 7 sampai sekarang keringan. Gas ideal itu apa? Ada yang tahu gas ideal? Di gas ideal itu adalah yang namanya ideal ya. Ideal itu apa? Ideal itu sederhana sebenarnya ya. Ideal itu sederhana. Nah, kalau mau cari yang ideal tuh cari yang sederhana gitu kan ya. Jangan cari yang macam-macam. Cari yang sederhana aja. Itu ideal. Kalau ideal tuh pengertiannya kalau orang-orang tuh lebih ke ini ya, yang apa ya, perfect, yang komplit gitu. Ya, bukan sebenarnya ya. Ideal itu adalah yang sederhana. Jadi kalau kita melihat suatu benda ya, dia ada pergerakan tuh, ada gaya yang terkena di situ. Nah, itu idealnya seperti apa tuh gaya yang bekerja pada benda tersebut? Sebenarnya kan macam-macam gitu kan ya. Ada misal bola, bola kasti ya. Ketika dia dilempar, gitu kan, dilempar, maka dia gaya yang bekerja kan macam-macam. Ada yang gaya karena terkena angin atau terkena gesekan udara gitu kan ya. Kemudian ada gaya karena permukaannya ini tidak rata. Bola itu kan tidak rata. Tidak rata, ada yang cuil-cuil gitu kan ya, ada yang rusak. Kemudian ada lagi kalau apa? Dia ada gaya dorong gitu kan, dilempar kan ada gaya dorong. Terus dia ada gaya berputar, rotasi ya. Bola kalau dilempar itu kan nggak lempeng lurus saja gitu kan, tapi dia berputar pada porosnya kan, spin gitu kan ya, dia berputar. Jadi macam-macam gitu kan, apa gerakan-gerakan dari bola ini. Nah kalau ideal berarti kita asumsikan saja di situ ya. Di ideal itu terdapat banyak asumsi. Sesuatu yang ideal itu kita penuhi asumsi-asumsi yang bisa kita gunakan untuk supaya kita bisa menerima ya, menerima dan menganalisis benda tersebut lebih mudah. Jadi kalau bola ini kita asumsikan misal dilempar berarti gerakannya ke arah lemparannya aja gitu kan. Misal lemparannya parabola, berarti gerakannya ke sini aja, nggak ada gerakan memutar, nggak ada gerakan rotasi, nggak ada kena angin, nggak ada kena hujan gitu. Jadi gerakannya cuma satu aja ke sini. Gerakan parabola misalnya itu ya. Nah, itu adalah ideal. Sekarang kalau gas ideal itu yang seperti apa sih gas ideal itu? Jadi yang namanya gas ideal ya, itu dia adalah bekerja pada suhu dan tekanan yang relatif rendah. Ya, jadi suhu dan tekanannya itu rendah. T dan P-nya itu rendah. Jadi bisa nggak kalau kita pakai gas ideal itu di industri gitu? Nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa pakai rumus atau persamaan gas ideal itu di industri ya. Jadi nggak bisa kita pakai. Kalau industri itu kan biasanya tekanan dan suhunya itu yang tinggi-tinggi, kayak 1000 atau tekanannya ratusan gitu ya. Itu nggak bisa kita pakai gas ideal ini. Misal kita di reaktor gitu yang punya suhu 600 derajat Celcius dengan tekanan 20 megapascal itu kita udah nggak bisa pakai pakai tekanan gas ideal. Ya, jadi ini kita gunakan gas ideal kalau suhu dan tekanannya rendah.
Nah, sekarang rumusnya gas ideal itu apa sih? Yang masih ingat ya? Gas ideal. Nah, PV kali PV sama dengan N. PV sama dengan nRT. Ya. P itu apa? P itu tekanan. Tekanan. Kalau V, Volume. volume. N apa? Jumlah mol. Mol. R, Tetapan, Pak. tetapan atau konstanta ya, konstanta gas ideal. T, suhu. Oke, jadi kita punya rumus PV-nRT ya. Nah, ketika PV-nRT itu kita ubah ya, V itu berarti kan apa V itu? M per rho gitu kan, M per density. Nah, M per density kalau kita jadikan densitas di sini di awalnya ya, itu densitas sama dengan P dikalikan M ya. M ini adalah berat molekul. Jadi di sini mol itu kan M per berat molekul. M-nya bisa kita coret. Kemudian jadi rho sama dengan P dikalikan M per nah, nah, ketika seperti ini kita bisa tahu, kita bisa masukkan ke rumus apa tadi? Persamaan awal ya. Persamaan awal ini, persamaan basic equation. dP per dz sama dengan minus rho G. Nah, rho-nya kita bisa tahu. Berarti rho adalah dP per dz di sini ya. Kemudian sama dengan ini apa? PM per RT-nya masih tetap dikalikan minus G. Nah, ketika isotermal ya, isotermal itu tidak ada perubahan suhu di situ. Tidak ada perubahan suhu. Maka dia dari titik 1 ke titik 2, kondisi 1 ke kondisi 2, maka di P per dz-nya menjadi seperti ini ya. Integralkan P per P sama dengan minus G dikalikan M per RT. Ini tinggal dimasukkan aja ya. dz. Oke, P-nya diintegralkan, kemudian Z-nya juga. Jadi ln P2 per P1 sama dengan min Gm per RT Z2 kurang Z1. Ini adalah persamaan gas ideal isotermal. Atau tidak ada perubahan suhu. Kita beranjak ke, nah ini sama ya, ngomongin yang tadi. Ngomongin yang pantai dan gunung tadi. Ada hubungannya. Coba bisa dibaca dulu ini kotak ini. Kotak ini tolong dibaca dulu. Nanti tolong diceritakan isinya apa ya. Tolong ceritakan isinya. Saya tak dulu. Istirahat dulu ya, minum dulu. Sampai juga saya. Jangan dibaca dulu kotak. Nanti dipastikan ya bacanya apa.
Oke, kita lanjutkan. Gimana? Ada yang mau cerita nggak nih apa nih? Kira-kira slide-nya nih tentang apa nih? Halo, saya dengar? Halo, halo, tes, tes. Halo, Pak. Ya, bisa dengar ya? Ini apa nih tadi? Isinya tentang apa nih kotak ini? Coba siapa ya? Ada berapa orang sini di sini? Puluh 37. Saya panggil ya. Nah, sekalian nih kenalan lah. Satu. Tuh, ini ada Nora nih. Nora, halo Nora. Nora Pirliana. Nora, bisa dengar Nora? Iya, Pak. Nah, kamu ngapain kok ambil McFlu lagi? Oh, udah skripsi. Untuk memperdalam, Pak. Dalam. Gimana Enggak, ding, Pak. skripsimu? Kemarin kurang bagus, Pak. Skripsimu gimana? Lancar ya? Skripsi reaktor, Pak. Aman, Pak. Nah, Baru bikin apa? rapat. Bikin apa? Pabrik apa? Bikin pabrik isobutil asetat, Pak. Isobutil asetat. Oke. Udah sampai mana? Sampai berapa nih? Baru sampai bab 2. Terus lampirannya baru perancangan reaktor, Pak. Oh iya, lumayan ya. Lampiran reaktor. Iya. Ya, Oke, doakan semoga ya, Pak. lancar ya. Amin. Semoga lancar Ya, Pak. dan lulus lah. Amin, Pak. Apa lagi ya? Yang baru aja lah, yang baru. Udah off cam sekabeh sih marai ra iso ndelok iki. Ramadan. Ahmad tadi sudah. Mbak Alisa. Alisa itu angkatan berapa ya? Ya, Pak. Angkatan Alisa? 18. Oh, 18 juga. Makanya kayak tadi saya bilang banyak 18 ini kayaknya gitu loh. Banyak 18, terus Nora, terus siapa tadi? Siapa lagi ya? Saya mau yang 20 aja. Angkatan 20 aja. Suruh baca ini. Puput angkatan berapa Puput? Puput Yugiani. 20. Ah, 20 nih. Apa ini Mbak Puput nih? Apa nih ya yang kira-kira dimasuk dari kotak ini? Di kotak putih ini, tulisan di sini. Sudah baca belum? Saya sambil ngopi ya. Apa? Tekanan yang ada di gunung. Ada gunung apa? Saya bacain aja atau gimana, Pak? Silakan diartikan atau maksudnya gimana gitu loh tulisan itu. Gantian saya tak sambil minum gitu kan ya. Oke, jadi di sini in example 2.5, we made the simplifying assumption that the atmosphere is isothermal
Jadi kita membuat asumsi sederhana kalau atmosfernya itu isotermal. Anyone who has gone to the mountains in the summer to get away from the heat did so because the atmosphere is not isothermal. Siapa aja yang pergi ke gunung in the summer to get away from the heat did so because the atmosphere is not isothermal, karena atmosfernya tidak isothermal. To understand why the air temperature decreases with elevation, consider a mass of air being lifted from one elevation to a higher one by a wind and extract blowing it over a mountain range. Untuk memahami kenapa temperatur udaranya itu menurun karena elevation. Elevation itu apa ya, Pak? Elevation itu ketinggian. Pemuaian atau ketinggian, elevasi. Oh, ketinggian. Oh, with elevation, consider a mass of air. Consider massa udaranya yang dipindahkan dari satu ketinggian ke ketinggian yang lebih tinggi, ke a higher one. Then the air mass expands because the pressure of the surrounding air decreases as it rises, and the air mass is cooled by doing expansion work on the surrounding air. Massa udaranya ekspansi karena tekanan di sekitar udaranya itu menurun saat naik. And the air mass is cooled by doing expansion work on the surrounding. Then massa udaranya didinginkan by doing kerja ekspansi di sekitar udaranya. Air is a fairly poor conductor of heat, so during this process, it undergoes an expansion which is practically adiabatic and practically reversible. Udara adalah konduktor panas yang lemah, jadi selama proses, during this process, it undergoes an expansion which is practically adiabatic dan practically reversible. Nah, if it were reversible and adiabatic, then the temperature, pressure, elevation relation would be exactly the isentropic one. If it were reversible dan adiabatic, then temperaturnya, tekanan, sama hubungan antara temperatur, pressure, sama ketinggiannya itu would be exactly the isentropic one. Isentropic one itu, isentropik apa ya, Pak? Isentropik itu yaitu tadi reversible dan adiabatis. Jadi nanti nanti jelaskan lah. Terus lanjut dulu. For an isentropic atmosphere, we can work out the following elevation temperature and elevation pressure relationships. For an atmosphere isentropic, we can work out the following elevation temperature, ketinggian suhu dan ketinggian hubungan antara ketinggian dan tekanan. Oke. Terima kasih Mbak Puput ya tadi ya. Mantap sekali nih. Sering lihat film ya Mbak Puput ya? Sama-sama Pak. Sering lihat film ini kan ini. Inggrisnya fasih sekali. Oke, jadi di penjelasannya itu seperti yang telah tadi diomongin Mbak Puput tadi ya. Jadi ini adalah gimana ceritanya tadi ya di gunung itu. Kalau pergi ke gunung itu atmosfer not isothermal ya. Jadi dia akan menurun temperaturnya atau suhunya itu akan menurun seiring dengan kenaikan ketinggian. Jadi semakin tinggi itu akan semakin turun. Jadi ya itu karena tadi yang pertama itu tadi karena ada konsentrasi ya. Konsentrasi di daratan, di pantai itu lebih tinggi, lebih banyak gitu kan. Lebih banyak dibandingkan di gunung konsentrasi udaranya. Maka tekanannya ada di pantai itu lebih tinggi gitu kan daripada di gunung. Nah, ketika tekanan di gunung itu rendah ya, maka suhunya itu juga akan mengikuti ya rendah pula. Selain itu, dengan itu ya, yang kedua ini, the air mass expands because the pressure decrease. Kan kemudian yang kedua adalah the air mass is cooled by doing expansion work. Jadi ada
yang namanya kerja ekspansi di situ ya. Karena tekanan tinggi ke tekanan rendah itu kan udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu dia melakukan apa? Ekspansi kan. Atau melepaskan tekanan. Melepaskan ekspansi. Jadi volumenya tambah besar, tapi tekanannya tambah kecil gitu kan ya. Nah, ekspansi itu dia juga melepaskan apa ini? Dingin ya, menjadi dingin. Dia melepaskan kalor ya. Jadi tambah dingin dia. Jadi udara yang semakin ke atas itu semakin dingin. Pertama karena dia konsentrasinya itu lebih rendah sehingga tekanannya lebih rendah dan suhunya lebih rendah. Yang kedua itu ada ekspansi, kerja ekspansi dari bawah ya, tekanan yang tinggi ke tekanan rendah. Itu menyebabkan ke penurunan suhu di situ. Jadi itu ya intinya dari cerita ini. Nah, itu kemudian kalau di situ reversible dan adiabatis, maka temperatur pressure elevation-nya itu dapat dihubungkan dengan isentropis ya. Jadi isentropis itu ya reversible dan adiabatis itu, gitu kan. Nanti ini belajar di termodinamika ini, reversible dan adiabatis. Nah, kalau sekarang mungkin belum tahu ini reversible dan adiabatis. Jadi kalau apa itu namanya? Hukum Carnot, siklus Carnot udah belajar belum ya? Belum ya? Kalau yang semester baru belum mungkin. Yang semester baru belum. Coba ini dijelaskan nih reversible dan adiabatis yang angkatan 18 siapa tadi? 18 ini tadi siapa tadi? Alisa ya. Alisa coba reversible adiabatis itu gimana? Isentropis itu gimana? Coba tolong dijelaskan. Kasihan nih adik-adiknya belum tahu nih reversible dan adiabatis. Yo. Gimana? Untuk Nora tadi, silakan. Coba Nora. Deskripsi nih, harusnya tahu nih. Reversible dan Ini Pak, adiabatis itu proses yang tidak ada perpindahan panas dan massa. Jadi kayak Q-nya sama dengan 0 gitu nggak sih Pak? Iya. Q-nya sama dengan 0. Ya, terus Iya. ininya gimana? Fenomenanya gimana gitu? Gambarannya itu gimana sih adiabatis itu? Tekanannya naik apa turun gitu, apa tetap gitu? Volumenya gimana? Nggak tahu. Belum. Ekspansi adiabatis itu gimana? Ekspansi adiabatis. Ya, jadi adiabatis itu lebih ke ini ya, lebih ke sistemnya itu terisolasi gitu. Jadi sistemnya itu gimana ya, kerjanya itu diisolasi. Jadi nggak ada yang masuk dan keluar gitu. Jadi tidak ada massa tadi ya, tidak ada massa, kemudian perpindahan panas itu juga nggak ada. Jadi dia di dalam suatu sistem aja, dalam suatu kotak gitu, misal di kamar gitu, kamar yang diisolasi, dia tidak ada perpindahan massa, tidak ada perpindahan panas keluar dan masuk juga. Jadi dia hanya di situ-situ saja.
Itu ya. Itu adalah adiabatis. Nah, reversible itu kan bisa kembali gitu. Jadi gimana ya? P-nya itu bisa kembali ke keadaan sebelumnya, keadaan awal. Ya, jadi lebih jelasnya nanti di akhir ya, mekanika fluida ada dijelaskan. Oke, itu adalah isentropik. Di rumusnya kalau dia sistemnya isentropik, dia pakai rumus yang ini, yang P2 sama dengan P1 ini. Pakai yang ini. Jadi tergantung yang diketahui P atau suhunya. Nah, kemudian kalau ini ya, ini adalah gambaran ketika di atmosfer. Di atmosfer itu ternyata suhunya itu tidak tetap ya, tidak tetap naik atau tetap turun gitu. Jadi kalau kita tadi di atas gunung, itu memang dia akan turun suhunya. Semakin tinggi, maka dia akan semakin turun. Tapi ketika dia sudah menembus ke troposfer di sini ya, troposfer kemudian tropopause ini ke stratosfer di sini. Ya, ada stratosfer. Lapisan atmosfernya stratosfer. Maka dia akan apa ini? Tetap ya, konstan gitu, kemudian dia akan naik lagi setelah lapisan ozon itu dia akan naik lagi. Jadi ini salah satu manfaat lapisan ozon ini ya, memang ini dia menurunkan suhu gitu. Coba bayangkan kalau ini dia nggak turun suhunya sampai segini, tetap segini, tapi nanti di bawah ini dia akan lebih panas lagi kan, gitu loh. Dia akan lebih panas lagi di sini. Kalau dia nggak menurun di stratosfer ini, ya. Jadi itu manfaatnya lapisan ozon dan stratosfer itu. Nah, kalau naik lagi dia ke mesosfer, kemudian termosfer, itu dia juga akan naik turun lagi di sini ya. Naik turun lagi. Jadi tergantung kerapatan atmosfernya dan material apa udaranya yang ada di situ. Jadi memang bumi ini dirancang untuk manusia gitu kan ya. Ini memang dirancang untuk manusia. Jadi manusia hidupnya di suhu berapa, tekanan berapa gitu. Dia memang sudah ditempatkan di bumi itu. Kalau suhu dan tekanannya ini naik tinggi itu misal. Nanti air ini yang tadi ini mana tadi? Air ini bisa enggak kayak gini ya. Dia bisa meluap nanti. Karena apa? Gayanya ini lebih besar gayanya ini. Gaya gravitasinya lebih kecil gitu kan. Sedangkan gayanya ini lebih besar, maka dia enggak sama dengan nol. Dia bisa meluap. Bisa naik itu. Kumpul gitu istilahnya ya. Nah, itu salah satu ya memang bumi ini tempat dirancang untuk manusia. Itu salah satu apa ya, bukti keagungan ya, keagungan Tuhan di situ. Nah, kalau mau tinggal di Mars atau di planet lain itu ya urusan lain gitu kan. Ya mungkin bisa, tapi dia akan memerlukan effort, kemudian memerlukan cost yang lebih banyak juga pasti. Untuk menyesuaikan planet tersebut atau tempat tersebut bisa sesuai dengan apa yang ada di bumi itu kan. Jadi ya kalau nggak mau macam-macam ya udah di bumi aja gitu. Aman gitu kan ya. Keluar ya pasti ada konsekuensi dan risikonya gitu. Oke, itu adalah tentang ideal gas, entropis dan isotermal. Kemudian ini ada berikutnya pressure force on surface. Jadi gaya tekanan ya di permukaan. Jadi kita lihat di resultant force-nya di bottom wall, di bawah itu ada
adalah sebagai berikut ya. PA dikalikan A bottom. Jadi PA itu tekanan atmosfer dikalikan luas area yang bawah ini. Luas area. Itu adalah pressure force pada lower side-nya, di bawah, sisi bawahnya. Kemudian kalau kita tinjau dari sisi atasnya, pressure force on upper side. Jadi dia ada tekanan dari atas juga kan. Ini masih tetap di bottom wall ya. Masih tetap di bottom wall, tapi dia ada tekanan dari bawah, dari luar ini ya. Dari luar, kemudian tekanan dari dalam. Upper side-nya ini kan air ini ya, dari dalam. Maka dia menjadi seperti ini. PA ya, masih ada hidrostatisnya, masih ada atmosfernya, ditambah tekanan hidrostatisnya ya. Ini tekanan hidrostatis. Jadi resultannya dia akan menjadi seperti ini. Atmosfer tambah hidrostatis. Ya, tekanan dari bawah ditambah tekanan dari atas. Ya, itu adalah resultannya. Ya, kalau disingkat seperti ini. Ya. Nah, ini dari mana? Nanti kita akan lihat pelajari. Kemudian pressure force on exterior of side walls. Jadi pressure di interior side walls. Jadi ini dinding samping ya. Dinding samping pada kedalaman H situ. Ada kedalaman H, kemudian ada tekanannya juga. Dia ada dari luar dan dari dalam lagi ya. Jadi yang dari dalam ini masih sama, atmosfer tambah hidrostatis. Yang luar juga atmosfer. Nah, sekarang bagaimana besaran resultant force-nya? Besaran resultant force dia akan pelajari dari gambar ini. Ya, ini agak rumit ya ini, agak jelimet ini. Ya, jadi kita punya bejana ya, misal kita punya bejana, contoh ini dulu. Kita punya bejana yang isi air ini yang biru ini ya, biru ini air. Kemudian ada tekanan atmosfer di sini, bejananya terbuka. Sistemnya terbuka, kemudian ada tekanan atmosfer dari luar juga, kemudian ini ada gamma. Gamma itu apa tadi? Gamma itu spesifik ya? Atau apa tadi? Berat ya? Di yang tadi loh, bentar. Kok ya lupa tuh. Gamma itu adalah
Gamma itu adalah berat jenis ya. Berat jenis atau specific weight. Berat terhadap volume ya tadi ya. Berat jenis atau kerapatan ya. Jadi di sifat fluida tadi ya. Ini ada masalah bentar. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ini ada bejana ya. Bejana, kemudian ada tekanan atmosfer dari luar, kemudian ada gamma, berat massa, berat jenis. Kemudian ada di sini suatu penampang ya, penampang. Jadi kita misalkan ini apa? Nah, misalkan ini ya, apa ini? Bidangnya nih, bidang miringnya nih. Bidang yang miring ini kita lihat dari atas. Nah, paham nggak? Jadi kita lihat dari atas ini, si bidang miringnya ini, kalau dilihat penampang melintangnya, itu seperti ini. Ya, seperti yang merah ini. Jadi lihatnya dari atas, gitu kan. Kita rotate ya, ini rotate view, rotated view. Jadi kita rotate ke arah kita, gitu kan. Ya, tadinya miring gini, kita rotate ke arah kita. Rotate-nya berarti di 90 derajat ya. Kita rotate, itu akan gambarannya seperti ini. Jadi ada sumbu X dan Y di sini. Ada sumbu X dan Y. X-nya itu ke arah kita. X-nya ini ke arah kita ya. Datang, masuk ke arah kita. Bundar ini. Kemudian Y-nya ke arah samping bidang ini ya. Arah bidang. Jadi kalau ada bidang di sini, ini misal bidangnya. Nah ini X-nya ke sini, ke samping, kemudian Y-nya ke bawah. Ini bidang. Nah kemudian kita lihat lagi. Ada theta di sini, sudut theta yang terbentuk. Nah, antara permukaan air dan permukaan bidang, yaitu membentuk sudut theta. Kemudian ada resultan gaya. Ya, gaya dari dalam itu kita bisa hitung, bisa analisis ya. Kemudian ada H, tinggian ya. Kemudian ada HC. Jadi kita inset gitu ya. Kita zoom in, inset. Ini ada suatu penampang lagi ya, penampang kecil gitu kan, kita lihat. Ini A misalkan, titik A, atau sebuah wilayah A gitu. Nah, A ini dia adalah DX dan DZ. DX dan DZ. Jadi A ini panjangnya X dan X dan Y, DX dan DY. Nah, ini panjangnya X dan Y, DX dan DY. Ini titik A misalkan. Nah, kotak ini. Lalu dia ada C juga. Jadi C ini adalah tengah-tengah, sentral ya,
Sentral dari apa ini? Penampangnya. Jadi kita tadi punya penampang, kita misalkan ya ini kita punya penampang, kita misalkan, nah itu titik tengah penampangnya ini adalah C. Jadi dia punya koordinat XC dan YC. Kemudian ada juga CP, ya, jadi ini center of pressure. Jadi dia terkena tekanan itu tidak harus di tengah penampang ya. Jadi dia kena tekanan itu bisa jadi di titik lain, bukan di tengah penampang. Jadi CP ini center of pressure, di pusat tekanannya di sini. Dan dia punya titik XR dan YR. Nah, setelah kita gambar tadi seperti itu, maka kita cari tadi ya, force dari luar. Dari luarnya itu adalah F sama dengan P kalikan A, ya, diferensial, kemudian force dari dalamnya. Jadi ini kan ada dx dan dy ya. Dx dy ini tadi titik A ya. Jadi kita tulis dA di sini. Turunan A ya. Jadi kecil semakin kecil tuh ada dA gitu kan. Kemudian ada force dari dalam. Kalau force dari luarnya ini ya sudah jelas F sama dengan P kali A. Dan yang dari dalam itu adalah juga sama F sama dengan P kali A. Tapi di sini P-nya itu kita belum bisa tahu kan, belum bisa tahu tekanan yang dari dalam berapa, yaitu tekanan dari dalamnya itu ada tekanan di atmosfer, ini PA, tambah gamma H, tambah berat jenis kalikan ketinggian H-nya ini. Nah, ini dA. Nah, ini adalah force on interior. Ya. Jadi force dari dalam ini besarnya segini. Nah, kalau kita totalkan Fnet-nya itu dari dalam dan dari luar. Karena arahnya berlawanan, jadi ini negatif. F in dikurangi F eksterior. Jadi F in-nya ini tadi sudah ditulis, kemudian eksteriornya P kalikan dA. Nah, sama dengan gamma Y sin theta adalah net force dari dA. Jadi kita tinjaunya dari dA ini, kita zoom in lagi gitu kan ya, di titik A. Titik A ini punya luas A dengan panjang sisi X dan Y gitu kan. Nah, jadi dx dan dy. Jadi dA di sini, titik A. Nah, kalau kita tinjau di titik A itu force dari dalam dan luarnya, itu adalah sebagai berikut. Ini dari luar, kemudian ini dari dalam. Nah, karena ada force dari luar dan dalam, kita jumlahkan aja. Netnya kita bisa tahu dari dalam berapa, dari luar berapa kita jumlahkan. Karena arahnya berlawanan, ya. Kalau dari luar kan ke dalam, kalau dari dalam kan keluar. Nah, itu maka ini adalah negatif sini. Nah, jadi resultan force-nya untuk keseluruhan dinding ya. Jadi kan tadi kita cuma ukur dari dA. Nah, sekarang kita keseluruhan dinding, FR-nya itu berapa? Jadi FR-nya sama dengan integral ya dari Fnet yang di A tadi ya. Jadi kita misalkan aja, kita ambil sampel titik A tadi. Kemudian kita cari Fnet-nya, kemudian kita integralkan aja, kita anggap semua sama, tekanannya sama di semua penampang. Jadi FR-nya dengan integral dF net. Jadi Fnet-nya sudah tahu, ini ya, Fnet-nya ini, kemudian dituliskan, diintegralkan terhadap A tadi ya. Nah, jadi karena ini konstanta ya, gamma sin theta bisa dikeluarkan, kemudian Y dA. Nah, ini A-nya berapa? Bisa kita masukkan. Jadi YC-nya kita bisa tahu. YC yang mana ini? Yang ini ya, center dari penampangnya kita bisa tahu. Nah, ini cari YC. Kemudian kalau cari FR-nya tadi ya, FR-nya sama dengan ini. Gamma sin theta dikalikan YC dikalikan A. Karena ini YC sama dengan ini, maka
A-nya bisa kita masukkan ya. Bisa kita masukkan jadi HC di sini, HC. Jadi sin theta kalikan YC itu sama dengan HC. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan YC. YC, kemudian yang ini HC. Yang merah ini ya. Sin theta itu kan ini. Depan per samping miring. Depan per miring. Jadi sin theta dikalikan YC sama dengan HC. Jadi total netnya, net force-nya, resultannya itu sama dengan P dikalikan A. Jadi simple ya, P dikalikan A. Setelah kita nyari-nyari muter-muter tadi, akhir-akhirnya juga P dikalikan A gitu. P di titik C dikalikan luas keseluruhan. Jadi itu, kemudian ini ya masih sama tadi ya. Ini kalau bejananya itu kotak ya, terus kalau ini bejananya miring, dasarnya miring. Itu sama ini juga, maka FR-nya akan menjadi seperti ini. Yang ini tadi mana dalam, kemudian ini dari luar. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini catatan ya. P0 ini lagi-lagi adalah gauge pressure ya, gauge pressure. Jadi tekanan yang bisa kita ukur P0 ini ya, bisa kita ukur. Kalau ini untuk yang tangki tertutup ya, ini tangki tertutup. Kalau tadi kan yang terbuka ini nggak ada tutupnya kan tangkinya nih. Nah, terbuka nih. Kalau terbuka dia FP kali A. Udah ini selesai. F kalikan P kali A. Nah, kalau dia tertutup tangkinya, maka dia ada tekanan gauge di sini. Gauge ini yang kita bisa ukur ya. Kita kasih tekanan berapa di dalam tangki itu. Jadi kita bisa masukkan ke rumus P0-nya tadi. Kemudian berikutnya adalah pressure vessels and piping. Jadi ini untuk tekanan di vessel atau tangki dan pipa. Ini tekanan di tangki ini ya, vessel, tangki penyimpanan, dan pipa. Kalau di mana ini, untuk menyimpan ya, untuk menyimpan gas, itu kita biasanya pakai apa? Pakai tangki yang bentuknya bulat seperti ini ya, bukan yang kotak. Kenapa? Ada manfaatnya enggak? Kita pakai tangki yang bentuk silinder ini atau yang bulat? Silinder ada bulat atau yang persegi atau yang kubus atau yang limas itu apalagi, atau yang piramid atau yang prisma atau apa kayak gitu. Ada bedanya enggak? Yang tahu nggak bedanya apa? Yang biasa digunakan yang mana? Kemudian bedanya apa? Yang bisa kasih pendapat biar kita diskusi loh enak. Bisa menampung lebih banyak, Pak, karena nggak punya titik Menampung. sudut.
bisa menampung lebih banyak. Ya, itu salah satunya. Tuh. Terus apa lagi? Lagi nggak? Itu yang apa yang menampung lebih banyak yang apa? Yang bentuknya apa? Apa tadi Mbak Meliana ya? Meliana Savitri. Apa itu yang bentuknya apa? Yang menampung lebih banyak. Ntar ya, lagi azan. Kita berhenti dulu 1 menit. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Tangki ya. Jadi tangki ini pemilihannya bisa yang bundar gitu kan, bulat. Kemudian ada yang apa ini? Persegi, ada yang kubus gitu kan, ada yang silinder. Jadi apa sih bedanya kalau tangki itu ya? Di tangki itu yang
bulat tadi ya. Tadi bisa dia akan menampung lebih banyak, di volumenya lebih besar. Jadi kalau volume yang lebih besar ini dia akan lebih efisien. Tapi juga dia membutuhkan tempat yang lebih besar juga gitu kan. Butuhkan tempat yang lebih besar. Sekarang kalau kita lihat di kapal-kapal LNG gitu kan ya, LNG atau CNG yang transport gas dan minyak itu ya, dia bentuknya apa? Bunder gini kan, bulat kan ya. Tangkinya tuh bulat-bulat gitu. Nah itu karena yang pertama tekanannya sama ke segala arah. Gitu. Di tekanan yang diterima oleh benda yang bulat, sisi yang bulat, permukaan bulat itu sama, ke segala arah sama. Berbeda kalau yang persegi atau yang kubus tadi, kemudian yang balok, itu kan tekanannya beda-beda ke arah sisi yang lancip sini, kemudian ke arah sisi yang datar. Nah, ini kan berbeda-beda. Maka dia akan membutuhkan material yang berbeda ketebalannya, kemudian lebih rumit perhitungannya nanti ya. Nah, itu nanti juga bisa resikonya juga lebih besar karena kalau yang ke atas, yang ke sisi datar itu lebih kecil, maka dia akan berpindah ke yang sisi yang lebih lancip sini. Itu ya. Nah, itu maka kenapa itu untuk terutama gas ya dan liquid itu akan dibentuk tangki yang bentuknya silinder atau bulat ya. Jadi yang lebih bagus itu yang bulat. Kemudian kenapa silinder? Karena dia pertama mungkin tempatnya itu lebih apa? Space-nya itu lebih memungkinkan gitu kan. Juga materialnya atau cara membuatnya itu lebih mudah ya. Kalau membuat yang datar gini kan lebih mudah daripada membuat lengkungan-lengkungan gini. Ngelasnya juga lebih mudah gitu kan. Merangkainya lebih mudah daripada bulat sempurna gitu kan. Jadi kalau contohnya lagi adalah ini, apa ini namanya? Fire extinguish ya. Fire extinguish atau apa sih? Ya, itulah pemadam kebakaran itulah ya. Semprotannya itu. Jadi dia bentuknya itu apa? Silinder ya. Jadi bentuknya silinder. Jadi walaupun bawahnya kelihatannya rata gini, tapi kalau dilihat dari bawah dia akan membentuk silinder seperti ini. Ya. Ada silindernya di sini, di bawah sini. Ini atasnya juga silinder kan. Nah, dia membentuk silinder di sini. Supaya tekanannya itu merata ke segala arah. Nah, itu adalah apa ya? Pertimbangan-pertimbangannya ya. Kemudian kalau dia itu bentuknya melengkung gitu kan. Dia tekanannya itu adalah Hooke stress ya. Jadi dia Hooke stress, dia punya tekanan Hooke stress. Itu tekanan yang melingkar. Jadi Hooke stress itu di penampang melingkarnya. Jadi misalkan ada silinder gitu kan. Silinder ini misalkan silinder ini ya. Nah, dia ada di sini silinder ini, lengkungannya ini di lingkarannya ini. Nah, ini adalah Hooke stress. Penampangnya di sini, Hooke stress. Kemudian di sini, ya, pokoknya yang sepanjang melingkar inilah, yaitu Hooke stress. Jadi tekanan yang ditinjau dari sisi yang melingkar seperti itu. Nah, itu Hooke stress besarnya adalah ini, ya. Besarnya ini Hooke stress, PD/2T ini Hooke stress. Sedangkan yang aksial itu besarnya per 4T ya, tinggal diganti 4T. Nah, itu agak panjang ya itu penurunannya.
Nanti kita pelajari aja, kita terima dulu aja seperti ini. Ya, jadi itu ada hoof stress, kemudian ada namanya longitudinal stress, itu jumlah dari berbagai macam stresnya ya. Ada stres yang hoof, kemudian ada stres apa lagi di sini. Jadi itu nanti kalau kalian mau belajar tentang tangki dan pemipaan ya. Jadi engineer itu enggak cuma engineer kimia aja. Kalau nanti kerja itu kan ya, di industri itu macam-macam engineer tuh. Ada engineer proses, kemudian ada engineer tentang pemipaan gitu ya. Ada engineer tentang material. Gitu. Jadi beda-beda nanti sesuai kebutuhan dan spesialisasinya masing-masing. Jadi kalau kalian mau mempunyai skill ya, punya skill yang lebih untuk bekerja di industri nanti, saya sarankan itu untuk belajar salah satu spesialis. Misal kalian minatnya lebih minat di piping gitu. Jadi kalian belajar tentang piping semua tuh. Ditambah gitu kan, porsi belajar tentang pipingnya ditambah. Atau tentang proses gitu. Jadi kalian harus paham tentang proses yang lebih itu daripada yang lain. Itu saran saya aja sih. Karena nanti untuk di kerja itu sangat berpengaruh ya. Piping, kemudian ada proses, ada safety, dan safety itu juga HSE ya itu juga ini juga banyak diperlukan ya. Jadi macam-macam. Nanti silakan semakin ke atas itu semakin belajar yang lebih spesifik. Ya, semakin porsinya ditambah yang spesifik. Jadi yang umum itu tetap jalan, kemudian yang spesifik nanti ditambah. Juga jangan lupa ini belajar tentang software itu karena sekarang banyak ya diperlukan software itu. Macam-macam ya, ada MATLAB, kemudian ada ISIS kan, ISIS yang apa namanya? Tahu sih namanya ISIS, kemudian ANSYS itu tentang mekanika fluida gitu. Mekanika fluida ANSYS, kemudian ada macam-macam lah, ada pipe sim itu tentang pemipaan khusus. Kemudian tentang Aloha itu tentang persebaran ini bisa digunakan untuk persebaran polusi di atmosfer ya, itu Aloha. Kemudian ada Olga ya, Olga itu tentang ini, tentang bisa digunakan untuk subsea pipeline ya. Jadi untuk pemipaan bawah laut itu pakai Olga itu software-nya. Subsea pipeline itu jadi beda ya, pipeline di daratan, kemudian di lautan, di dasar laut itu beda. Nah, itu salah satu apa ya, insight buat kalian nanti belajar yang lebih gitu. Ada yang harus dipelajari lebih gitu. Jika ingin menjadi salah satu spesialis di bidangnya itu ya. Karena itu akan membawa nilai tambahan ya, memberi nilai tambahan kepada adik-adik sekalian. Sebagai penawaran ya, ini loh kami punya skill ini gitu. Kerja nanti saya punya skill yang lebih. Itu terus itu salah satu masukan aja sih dari saya itu. Mumpung masih semester 2 kan, semester 2 nih, 3 ya. Semester 3. Kemudian yang belum lulus juga mumpung masih belajar di kuliah lah, itu ditambah lagi. Nah, nanti kalau udah kerja gitu kan itu lebih ini, belajarnya lebih susah itu. Saya juga gitu ya. Jadi jujur saya juga ini lebih belajar lagi nih. Jadi ada tawaran dari luar misalkan seperti itu ya. Misalkan jadi dosen itu kan nggak cuma ngajar kemudian penelitian gitu. Ada tawaran dari luar sebagai ahli apa itu. Jadi itu juga memerlukan ilmu dan skill yang spesifik gitu kan. Jadi saya kalau mau ambil itu harus belajar lagi gitu. Jadi tetap belajar terus itu. Jangan sampai berhenti belajar.
Itu aja pandangan atau insight-nya. Kemudian ini apa lagi nih ya? Ini contoh ini kerusakan ya yang ditimbulkan akibat tekanannya itu berlebih. Jadi ini tekanannya kapasitasnya 420 bar ya. 420 bar tapi dia diberi tekanan 1700 bar. Jadi dia akan meledak gitu kan ya. Meledak, dia bisa merusak pipanya atau selangnya ini ya. Gitu. Jadi kalau ini contohnya adalah peralatan elektronik ya, itu contohnya kabel ya. Kabel itu kan juga beda-beda kapasitasnya. Ada yang untuk berapa ampere, ada yang untuk tinggi ya. Semakin tinggi ampernya maka kan semakin tebal itu. Karena bungkusnya juga semakin tebal, insulasinya juga semakin tebal. Jadi kalau kabel antara kabel ini ya, misal kabel headset ini atau earphone ini ya, dengan kabel cas-casannya laptop atau dengan kabel apalagi kulkas, kabel TV, kemudian kabel apa lagi yang gede itu kabel apa ya, mesin-mesin industri gitu kan, mesin cuci, kemudian kabel ya kabel-kabel macam-macam itu tebalnya beda-beda gitu. Jadi semakin tinggi ampernya ya itu akan semakin tebal juga karena dia untuk menahan juga sih, untuk menahan. Jadi tekanannya kan semakin besar tuh. Tekanan aksial dan tekanan hubnya ini juga semakin besar. Gitu. Jadi harus dipilih kapasitas kabel yang pas juga. Oke, sampai di sini aja kuliah hari ini. Semoga bermanfaat ya apa yang kita bahas panjang lebar tadi tentang fluid statis ya. Pertama itu tadi ya ada basic equation yang kita gunakan gitu kan. dP per dz sama dengan minus rho g, itu persamaan basicnya. Di mana ini berawal dari hukum 2 Newton. Kemudian ada constant density fluid, ya itu tentang densitasnya konstan, fluida dengan densitas konstan ya. Densitasnya sama, ini 63,9, kemudian ada tekanan atmosfer dan hidrostatis ya. Jadi kita bisa tahu tekanan di kedalaman dan ketinggian. Kemudian ada ideal gas, ya ini tekanan tentang ideal gas ya. Kalau mau mencari tekanan ideal gas ini. Tapi ideal gas ini sekali lagi nggak bisa dipakai di real ya, di reality. Ini hanya bisa di penyederhanaan aja. Kalau ada keterangan ideal gas, berarti kita pakai ideal gas nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau nggak ada keterangan ideal gas ya pakai ideal gas ya beda nanti hasilnya. Tuh, kemudian ada tekanan di permukaan, di surface ya, dari dalam dan luar ini. Sudah berapa ini? 1, 2, 3 tekanan. Kemudian yang keempat ada tekanan di tangki dan pemipaan. Ya, ini tekanan Hooke stress, ya, aksial dan longitudinal. Oke, itu dari saya untuk hari ini. Kemudian untuk yang minggu depan ini kayaknya minggu depan tuh pertemuan berikutnya saya yang isi lagi, tapi saya nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa tanggal 15 itu ada keperluan. Mungkin saya ini aja, saya pindah aja ya. Kalau mau pindah kapan ya? Hari apa ya? Hari di Sabtu atau Minggu gitu, gimana ya? Bisa nggak ya? Tapi minggu depan aja, jangan minggu sekarang. Dan nanti kita kita bahas lagi aja ya, kita rembuk lagi.
Oke, sampai situ. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau diskusikan lagi? Ini sudah selesai. Mohon maaf Pak, ini Oke. kan tadi di-record ya Pak. Hasil recordnya Oh iya, akan di-share nggak ya Pak? hasil record nanti